putusan sidang majelis adat meningkat ke sanksi dari perbuatan salakana bahwa tosala harus dipisahkan dari pergaulan masyarakat sehingga tindakannya tidak membuat kegaduhan dalam masyarakat. Jauh lebih berat dari hukuman ini ialah nakaputu tambolo, putus leher, jika tindakan yang bersangkutan telah mengakibatkan pertumpahan darah. Tabe. 7 alat bukti. Alat bukti video pada kanal YouTube yang diposting hari Ahad tanggal 23 Maret 2025 jam 20.49 WITA berisi hujatan, penghinaan dan fitnah dengan mengucapkan secara verbal yang menyebut kata monyet dan pengkhianat kepada guru tua serta penganiayaan serta penyampaian argumentasi penolakan atas usulan gelar pahlawan bagi guru tua. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Aktivitas sebelum fasilitas. Aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar syiar Islam, mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Para pemangku adat, hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tutura guru tua Manaqib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri yang juga dikenal dengan gelar kehormatan guru tua adalah pendiri Madrasah Al-Khairat pada tanggal 11 Juni 1930 di kota Palu, Sulawesi Tengah. Guru tua adalah pendidik dan jaringan ulama Hadramaut terkemuka di Indonesia pada abad ke-20. Di masa hidupnya ia berhasil membangun Madrasah Al-Khairat lebih kurang 450 cabang, dan hingga kini telah mencapai 1.600 cabang Madrasah Al-Khairat yang tersebar pada 23 provinsi dan 74 kabupaten kota di wilayah tengah dan wilayah timur Indonesia. Guru tua memiliki peran penting tidak saja dalam pendidikan Islam, dakwah dan sosial kemasyarakatan, akan tetapi beliau juga memiliki pemikiran dan tindakan pada aspek nasionalisme, moderatisme dan toleransi beragama. Karena itu beliau tidak pernah menjadi radikal baik secara agama maupun politik. Secara keislaman dan keindonesiaan, kita dituntut mengenal siapa guru tua dan Al-Khairat yang didirikan oleh beliau dalam satu tarikan nafas, dengan memahami beberapa aspek penting yang harus kita ketahui terkait dengan guru tua dan Al-Khairat. Pertama, ideologi keislaman dan kebangsaan guru tua dan Al-Khairat. Karena ada orang yang mempertanyakan bagaimana ideologi keislaman dan kebangsaan guru tua. Ideologi dan faham keagamaan guru tua dan Al-Khairat berdasarkan akidah yang diajarkan oleh Abu Hasan Ali Al-Ash'ari dan Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani dan Ustadz Abu Ishaq dalam hukum Islam bermadhab Syafi'iyah dan menganut tasawuf Imam Al-Ghazali, sama seperti Nahdlatul Ulama. Al-Khairat bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok yang memiliki corak beragama tawassut, moderat dan terbuka, tasamuh, toleran kepada siapapun, musawat, kesederajatan, tawazun, keseimbangan, dan al-adalah, berlaku adil dengan siapapun, dengan etnis apapun dan dengan agama apapun. Justru karena bermanhaj ahli sunnah wal jamaah, maka pesantren dan organisasi Al-Khairat memiliki rekam jejak ukhuwah yang baik antara sesama muslim
maupun dengan non-muslim, umat Kristiani, umat Hindu, umat Buddha dan Konghucu. Sejak pertama kali datang ke Indonesia tahun 1911 dan kedatangan yang kedua tahun 1922, juga ketika membuka Madrasah Al-Khairat di Palu 11 Juni 1930, serta pelaksanaan Muktamar Al-Khairat yang pertama pada tahun 1956, guru tua dan seluruh murid-muridnya tidak pernah mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Justru sepakat dengan itu dengan tidak bertanya dan tidak berdebat. Bahkan nyata-nyata tercantum dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga pengurus besar Al-Khairat bahwa Perhimpunan Al-Khairat berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, posisi dan fungsi Madrasah Al-Khairat. Dia tidak pernah menjadi radikal, baik secara agama maupun politik. Pada periode 1930-1965, guru tua menjadikan Madrasah Al-Khairat tidak hanya sebagai lembaga transfer of knowledge belaka, melainkan berfungsi ganda sebagai lembaga untuk mencerdaskan anak-anak bangsa yang sedang terjajah, menanamkan akhlakul karimah, budi pekerti luhur, dan sebagai basis perlawanan yang nyata terhadap penjajahan Belanda dan Jepang, komunisme dan gerakan separatisme, juga di Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Abdul Ghahar Muzakkar di Makassar. Demikian juga dengan Permesta. Jika dilihat aktivitas dan progresivitasnya dalam berbagai pemikiran dan tindakan kebangsaannya, guru tua dapat dikategorikan sebagai seorang ulama nasionalis, religius sekaligus progresif. Mari kita mendengar bagaimana guru tua meninggalkan warisan monumental Al-Khairat di Lembah Palu dengan menitipkan sebuah syair untuk kita semua. Hamdan li maulaya fal khairatu amira wa fi araniniha usudun wa ashbalun faya bani falu fal khairatu ummukum tad'u liman lahum qasdun wa iqbalun amsat biha ardakum bil ilmi zahira ya ummuha min nawahil ardi su'alu min ba'di ma kana la yadri biha ahadun adhat ala aktsaril buldani tahtalu. Segala puji bagi Tuhanku, Al-Khairat menjadi marak, di halaman-halamannya terdapat singa dan anak-anak singa. Wahai segenap penduduk Lembah Palu, perguruan Al-Khairat adalah ibu kandungmu. Ia berseru mengajak mereka yang mempunyai tujuan dan cita-cita. Karena Al-Khairat negerimu terkenal dengan ilmu pengetahuan, banyak orang dan berbagai penjuru dunia menuju kepadanya untuk mencari ilmu dan keberkahan. Dulu tidak ada orang yang mengenalnya, sekarang ia berbangga diri atas kebanyakan negeri yang lain di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Posisi toleransi antar umat beragama. Pada tahun 1955-1960, guru tua mengangkat seorang guru pendeta muda bernama PK Ento mengajar ilmu Al-Jabbar di Al-Khairat. Guru ini diundang oleh guru tua melalui dua murid guru tua, yaitu Ustadz Mahfud Godal dan Ustadz Abbas Palimuri. Dan PK Ento berhenti mengajar ketika ditugaskan mengajar secara dinas di Makassar. Pada tahun 1960-an, guru tua mengangkat dua orang guru Muhammadiyah, yaitu Syafi'i, kepala madrasah PGA pertama di Palu, dan guru Zubair Garupa, orang Padang. Guru Syafi'i mengajar bahasa Inggris, sedangkan guru Zubair Garupa mengajar pelajaran umum termasuk matematika, mengganti PK Ento. Baik guru pendeta PK Ento, Syafi'i, Zubair Garupa tadi, ini menunjukkan bahwa guru tua adalah ulama progresif, moderat dan demokratis, karena beliau memberikan kebebasan dan menghargai non-muslim serta orang yang berbeda mazhab pemahaman hukum dengan Al-Khairat. Keempat, sikap guru tua terhadap budaya lokal Kaili. Guru tua adalah sosok yang mampu menselaraskan dan menyandingkan antara tata nilai ajaran Islam dengan tata nilai budaya masyarakat setempat berdasarkan kaidah agama. Al-adatu muhakkamah, tradisi budaya dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk memutuskan sesuatu, untuk melahirkan fatwa keagamaan,
maupun fatwa kemasyarakatan melalui metode dakwah bil hal, dakwah bil hikmah, dakwah bil wal mau'izatil hasanah, mengajak orang dengan penuh keadilan, dengan penuh sopan santun. Berdasarkan metode tersebut, maka transformasi ajaran Islam yang dibawa oleh guru tua ke masyarakat Kaili relatif berjalan damai tanpa konflik dan penolakan. Demikian hebatnya guru tua, sehingga gagasan dan perjuangan beliau dalam membangun Lembah Palu melalui pendidikan Al-Khairat mengedepankan partisipasi masyarakat, sehingga lembaga pendidikan Al-Khairat tumbuh dan berkembang serta diterima oleh berbagai kelompok dan lapisan masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia. Demikian menakib singkat ini, mohon maaf atas segala kesalahan kata dan ucapan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar sampai subuh sarara, baru saja kita dengarkan sejarah singkat tentang guru tua kita dan tutura untuk perjalanan dari guru besar kita, Sis Al-Jufri. Dan selanjutnya kita akan mengikuti selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan mengikuti peradilan, maksud kami untuk dan baik, masih dari Sauraja Banwauge Kota Palu untuk kegiatan Libu Potangara Nuada, sidang peradilan adat Dewan Majelis Wali Adat Kota Patanggota Nyata Palu atas tindakan ujaran kebencian, penghinaan dan juga fitnah terhadap guru tua. Dan kembali kami informasikan kegiatan ini dapat Anda ikuti melalui kanal YouTube RRI Palu. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya acara kami lanjutkan dengan penyerahan Sambulu Garo Pombekanganga dari Topangadu Arifin Sunusi SH kepada Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, diwakili Sekretaris Bapak Dr. Andes Haji Ardiansa Lamasi 7. Dengan hormat kami silakan. Ya baik, sampai subuh sarara. Selanjutnya kita akan mengikuti untuk penyerahan Sambulu Garo Pombekanganga. Selanjutnya dari Sambulu Topangadu ke akan Ketua diterima Dewan oleh Majelis Bapak Wali Dr. Andes Adat. Ardiansa Lamasi 7. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka Libu Potangara Nuada, sidang peradilan adat Dewan Majelis Adat Kota Patanggota Nyata Palu, saya Arifin Sunusi, Ketua Komisariat Wilayah Al-Khairat Sulawesi Tengah, menyerahkan Sambulu Garo Pombekanganga. Selanjutnya Pura diserahkan kepada Ketua Wali Adat Bapak ya, langsung. Oke. Baik. Mohon maaf Bapak Ibu yang kami muliakan, ada sedikit miskomunikasi acaranya. Maka sebelum acara dimulai, yaitu sidang peradilan adat, terlebih dahulu kita mendengarkan deskripsi kenapa dilakukan, mengapa dilakukan peradilan adat pada pagi hari ini. Apa tujuannya? Untuk itu kami persilakan Dewan Pakar Badan Musyawarah Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Haji Soeb Jafar SH MSI, dengan hormat kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe kuratan di rapakauki ada tut kaili di futo anu ngata kaili. Ada hikodi-kodi oke ni kamu di dona kana sangkamu ni kambarakan pun sulapa ampa di pianggana ngarosuri senorang bang ante saya. Adat ini kecil tapi bermakna luas. Digenggam tidak cukup segenggam. Dihempas memenuhi ruang dan waktu. Berdiri tegak dengan syariatnya. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Kamis 10 April tahun 2025 kita bertemu di Banua Oke dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menghadiri acara peradilan adat Libu Potangaranu Adat Kaili. Untuk itu izinkan kami menyampaikan bahwa Libu Potangaranu Adat adalah sidang peradilan adat komunitas masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah sebagai instrumen pemulihan penegakan norma-norma adat yang dilanggar. Dalam konteks ini sidang adat digelar untuk merespon penyebaran ujaran kebencian, penghinaan yang dilakukan Fuad Player terhadap tokoh agama harismatik, pendidik dan pemimpin spiritual yang dihormati secara luas di kawasan timur Indonesia dan daerah lainnya di Republik Indonesia. Guru tua dikenal sebagai sosok yang mampu menyelaraskan tata nilai ajaran Islam dengan kearifan budaya lokal masyarakat Kaili melalui metode dakwah bilhal yang mengedepankan teladanan dalam sikap, perbuatan dan perilaku. Oleh karena itu, ucap tindakan penghinaan terhadap guru tua tidak hanya mencederai harkat pribadi tetapi juga menodai kemuliaan nilai-nilai adat, spiritual dan identitas kolektif bagi masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Tengah Kaili. Dengan dilaksanakannya peradilan adat Libu Potangaranu Adat bukan hanya sebagai bentuk hukuman tetapi sarana mempakasana rarantodea, kenyamanan bagi masyarakat, membenahi hati yang luka, relasi sosial antara individu dan kelompok masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh agama dan spiritual yang akan memberikan dampak sosial, membangun harmonisasi dan menciptakan rasa nyaman, tentram dan damai penuh cinta kasih. Tujuan peradilan adat Libu Potangaranu Adat pertama untuk memberikan penanaman nilai luhur budaya, budi pekerti, etika dan menjaga sikap dan perilaku umat beragama, memberikan efek jerah kepada tosala, melindungi seluruh warga dari perbuatan atau tindakan sewenang-wenang yang tidak terpuji. Yang keempat, hukuman dan sanksi adat yang dikenakan kepada tosala, kemanfaatannya adalah untuk menciptakan peradaban dalam kehidupan sosial kemasyarakatan menuju suatu kehidupan yang damai, aman dan berkeadilan, sehingga bila dimaknai secara seksama, hukum adat dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Maroso adat, maroso agama, maroso pemerintah, malindung apata, nadea belona, pakanoto mata manganto waka, pakanasa taringa mangepe, pakabelo sumpa mujarita, pakanuara rantai ritimbanga nematengo, pakatada unto mempikirika, tabe riumba tanani jeje, di situ langit ditande, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, sampai subuh. Ada di Tale Jakamu, ya, tadi kita Sambulu di Soromo, norma adat yang Libu Rapamulam. Selanjutnya sesaat lagi kita akan menyaksikan prosesi Potangaranu Adat Dewan Majelis Wali Adat yang dipimpin oleh Ketua Majelis Wali Adat. Dengan hormat kami silakan.
Tabe. Sebelum saya mulai sidang Libu Potongara, ada saya persilakan untuk membacakan tata tertib Libu Potongara EOHI Kamisi tanggal 10 2025. Tabe. Tata tertib peradilan adat Libu Potongara Nuada. 1. Duduk dengan tertib selama sidang berjalan. 2. Tidak mengganggu selama berjalannya sidang adat. 3. Tidak boleh berbicara bila tidak ditanyakan oleh majelis hakim. 4. Tidak boleh mengganggu seseorang yang sedang berbicara bila tidak diizinkan oleh majelis hakim. 5. Keterangan yang disampaikan harus sesuai dengan pertanyaan majelis hakim. 6. Tidak boleh menginterupsi seseorang yang sedang berbicara terkecuali majelis hakim. 7. Tidak boleh merokok di ruang sidang. 8. Alat komunikasi garing HP dinonaktifkan di ruang sidang. 9. Keputusan tertinggi berada di tangan majelis hakim dan harus ditaati. Selesai. Terima kasih. Tabe. Kupekutana ante komiu patanggota apa nagopamo kita EOHI nagopamo nama lamo kita mempamula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe. Kami metande mipakaoge langganunu nungata atau yang wakilinya pasombala pakanulon todea Pinua Sulawesi Tengah atau yang mewakili kami metabe tinuvu nuada baligau pekanolua ntodea kami metabe tonda talusi dan rem atau yang mewakili dan lanal atau yang mewakili Kajati atau yang mewakili Kapolda atau yang mewakili Kanwil Kemenkumham Kesbangpol atau yang mewakili Rektor Universitas Al-Herat, Sekretaris Jenderal PB Al-Herat, Wakil Ketua PB Al-Herat, Semapa Nariai, Komite Informasi Penyiaran, Rektor Unisa sudah, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat yang sempat menghadiri Libu Potongara Nuada, Bambara Nuada, Toma Jalunggu, ada di kota Patanggota, ada Libu Tanah Nupalu, Singganinggani Tabe,
ni tande, ni pakaoge, kami tinuvu nuada, bambara nuada, topanjalungu, ada dakori kota pitunggota, limbu tanah nusigi, pitunggota libuto tanah nubanava, kota patanggota libu tanan taveli, kota patanggota libu tanam parigi, ni tabe, ni pakaoge, pouki, nu pamarenta, singgandinggani ante palapi palapina, ni tabe ni tande sararaku, pura-pura naria rilibu ada potangara, ribanu haoge eohi Kamis tanggal 10 Empaina 2025. Dengan senantiasa memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Libu Potangara Nuada, Dewan Majelis Wali Adat Kota Patanggota Ngatapalu atas tindakan ujaran kebencian, penghinaan dan fitnah terhadap guru tua, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saya lanjutkan. Dasar pelaksanaan Pasal 1, Pasal 18 ayat 2, Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang penguatan kelembagaan adat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. 5. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2013 tentang peradilan adat di Sulawesi Tengah. 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kebudayaan daerah. Latar belakang dilaksanakannya Libu Potangara Nuada ini menyikapi ujaran kebencian, penghinaan dan fitnah yang dilakukan oleh Fuad Pleret terhadap guru tua sebagai tokoh ulama, tokoh pendidik, pemimpin spiritual yang menjadi teladan umat di kawasan timur Indonesia. Maka lembaga adat Patanggota Ngatapalu akan menggelar sidang pengadilan atas pelanggaran norma adat dalam kategori salam bibi dan salakana yang dilaksanakan oleh Fuad Pleret dalam kanal YouTube yang diposting hari Ahad tanggal 22 Maret 2025 oleh Fuad Pleret dalam kanal YouTube. Pada jam 20.49 dan diketahui oleh Topangadu, dalam hal ini sampai Subuta Arifin Sunusi Nuwakelena Komisaris Wilayah Al-Herat Tengah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah bersama pengurus besar Al-Herat melalui
Komisaris Wilayah Al-Khairiyah Sulawesi Tengah Nangada menyampaikan aduan kepada Tomauge Dewan Adat Kota Palu Patanggota Ngata Palu, yang kemudian membentuk dan menunjuk Dewan Majelis Wali Adat yang akan menggelar Libu Potangara Nuada. Sebagai respon atas reaksi masyarakat terhadap ujaran kebencian, penghinaan dan fitnah yang disampaikan dan dilakukan oleh Fuad Pleret terhadap Tabe guru tua. Libu Potangara Nuada merupakan lembaga penyelesaian hukum adat atas kasus dugaan ujaran kebencian, penghinaan dan fitnah yang dilakukan oleh Fuad Pleret terhadap guru tua. Bahwa ucapan dan tindakan Fuad Pleret digolongkan via mbaso karena telah mencederai dan menodai harkat, martabat, kehormatan dan kemuliaan seorang ulama yang menjadi teladan dan panutan umat. Guru tua adalah sosok yang mampu menselaraskan antara tata nilai ajaran Islam dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat melalui dakwah bilhal. Gagasan dan perjuangan beliau dalam membangun lembaga pendidikan Al-Khairiyah mengedepankan partisipasi masyarakat, pendidikan Al-Khairiyah tumbuh dan berkembang serta diterima oleh berbagai kelompok dan lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Adapun ucapan dan tindakan Fuad Pleret dengan menyebut monyet dan pengkhianat telah mendegradasi keluhuran dan kemuliaan seorang ulama yang sangat kami hormati. Tindakan ini dalam tata hukum adat ngata kaili merupakan pelanggaran ketentuan atau fayam baso dalam kategori salam bibi dan salakana serta hukum pidana. Penerapan hukum adat berkonsekuensi terhadap adanya sanksi yang diberikan kepada tosala atau terhukum. Karena adanya pelanggaran norma berupa netunai merendahkan derajat yang bertentangan dengan nilai hidup masyarakat. Pemberlakuan sanksi adat dilaksanakan untuk membuat tosala atau terhukum merasakan akibat perbuatannya. Wajar kiranya jika bila ucapan dan tindakan Fuad Pleret dengan menyebut kata monyet dan pengkhianat menimbulkan kemarahan jutaan umat, mengingat guru tua adalah korban dari ujaran kebencian, penghinaan dan fitnah. Karena secara sosiologis dan antropologis guru tua telah hidup dalam sistem masyarakat kaili, sehingga beliau memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum adat. Sanksi adat berupa gibu mbaso adalah sanksi adat yang berkategori berat. Pemberian sanksi adat bermakna sebagai hukuman setimpal dalam bentuk bangu mate, berwujud kematian yang terjadi melalui proses menukar nyawa manusia, tosala atau terhukum, dengan mengorbankan hewan kerbau, di mana tetes darah hewan itu diyakini mewakili nilai yang dapat mengembalikan kehormatan, harga diri,
harkat, martabat, wibawa, dan kemuliaan. Pemberian sanksi adat lazim disertai dengan nopana, yaitu komitmen untuk melaksanakan perjanjian terakhir. Jika sanksi yang diberikan tidak dilaksanakan, maka berakibat pada nakaputu tambolo. Pemberian sanksi gibung baso dengan dapat memberi efek jera dan menciptakan suasana ketentraman hidup masyarakat akibat adanya kegaduhan yang ditimbulkan karena perbuatan tosala. Penerapan nopana dalam bentuk gibu, penerapan vaya salam bibi dan salakana berakibat pada nopana dalam bentuk gibu adalah sanksi yang harus ditunaikan oleh tosala. Mencermati secara seksama argumentasi Fuad Pleret dalam penyampaian melalui durasi postingan kanal YouTube yang diucapkan secara verbal dengan menyebut cacat monyet dan pengkhianat, bahwa guru tua diberi tanah oleh kolonial, serta mencurigai kurikulum sekolah Al-Harat yang didirikan oleh guru tua dikategorikan vaya salam bibi dan vaya salakan, yang diartikan sebagai ucapan dan tindakan yang tidak pantas dan merendahkan terhadap ucapan dan tindakan tosala, menyebut kata monyet dan pengkhianat. Diberi tanah oleh kolonial Belanda dan mencurigai kurikulum sekolah Al-Harat nyata-nyata tidak disertai dengan bukti-bukti yang kuat, sehingga kata-kata yang disampaikan menjadi fitnah dan dapat berakibat pada pada suasana sara karena telah menimbulkan kegaduhan dan ketersinggungan dengan banyaknya pernyataan keberatan yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Bahwa ucapan dan tindakan Fuad Pleret menolak usulan gelar pahlawan terhadap guru tua telah mengakibatkan fakta-fakta yang telah diuji, telah mengabaikan fakta-fakta yang telah diuji secara ilmiah, serta mendapatkan pengakuan luas di masyarakat, khususnya dari para ahli pendidik, sejarah, sastra, dan filsafat. Berdasarkan fakta-fakta yang telah lebih dari 10 tahun penelitian disertasi sejak tahun 2008 yang mengkaji perjuangan guru tua dalam mengembangkan misi pendidikan sejak zaman kolonial Belanda hingga pendudukan Jepang dan seterusnya. Lanjut. 3 penelitian disertasi diantaranya adalah ditulis oleh Profesor Muhammad Nur Sulaiman MA yang berjudul Syed Idrus bin Salim Al-Jufri, Guru Tua, Moderasi Pendidikan dan Dakwah di Tanah Kairi 1930-1969, disertasi yang ditulis oleh Dr. Nasruddin Elmidu yang berjudul Konsep Manajemen Syed Idrus bin Salim Al-Jufri terhadap Modernisasi Pendidikan Islam Al-Harat, serta disertasi yang tulis oleh Dr. Abdul Ghani Jumat MA.G dengan judul Nasionalisme Ulama Pemikiran Politik Kebangsaan Syed Idrus bin Salim Al-Jufri 1891-1969, dan serta beberapa tulisan artikel yang ditulis oleh beberapa ahli pakar di bidang sejarah seperti Profesor Dr. Azumari Azra dengan judul Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Perjuangan Dakwah Pendidikan dan Sosial Guru Tua, dan Kevin W. Frog, seorang peneliti Al-Bukhari Foundation Law. Serta serangkaian karya-karya tulis dari para peneliti. Lanjut, tapi saya menyita waktu majelis yang lain. Bahwa ucapan dan tindakan Fuad Pleret yang menolak usulan gelar pahlawan guru tua adalah sikap tidak bertanggung jawab karena telah memunculkan keberatan dan reaksi keras
ucapan dan tindakan Fuad Pleret menciptakan kontrasituasi berpotensi memicu konflik terbuka karena beberapa kelompok pembela guru tua melakukan mobilisasi menyatakan perlawanan yang bernada perang. Dampak dari ucapan dan tindakan Fuad Pleret bahkan dapat mengakibatkan konfrontasi di kalangan anak bangsa. Berdasarkan fakta-fakta dan tindakan dan ucapan Fuad Pleret seperti dikemukakan di atas, maka yang bersangkutan harus diberi gibu sebagai sanksi dalam pelanggaran norma untuk Vaya Salam Bibi dan Vaya Salakana. Berdasarkan kategori Nopana, Vayambaso, Salam Bibi dan Salakana, maka Tosala harus membayar denda yang akan disampaikan nanti oleh pelapor. Saya lanjut bahwa dengan demikian pelanggaran adat yang dilakukan oleh Fuad Pleret harus digibu dengan Nopana, Salam Bibi dan Salakana sesuai ketentuan adat kali. Sanksi adat tersebut nanti akan disampaikan oleh aduan. Dewan Majelis Wali Adat Kota Patanggota Arena Jaya Rahmat Parampasi Ketua, Dr. Andes Ardian Salamasi 7 anggota, Atman SPT MSI anggota. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk itu saya persilakan kepada Topangadu, dalam hal ini Arifin Sunusi dari Komisaris Wilayah Akhirat, untuk menyampaikan aduannya. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk selalu memperbaharui rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabe kutande kupakaoke. Gubernur Sulawesi Tengah beserta Forkompinda. Tabe kutande kupakaoge. Dewan Majelis Adat Wali Adat Ngata Patanggota Ngata Palu. Tabe kutande kupakaoge. Lembaga adat 46 Kelurahan Kota Palu. Hadirin hadirat yang sama berbahagia. Merapi ampuyaku Topangadu Metabe membacakan aduan kami. Bismillahirrahmanirrahim.
pengaduan atas tindakan penghinaan dan ujaran kebencian terhadap guru tua. 1. Topangadu. Pelapor: nama Arifin Sunusi, organisasi lembaga, Ketua Komisariat Wilayah Al-Khairat Sulawesi Tengah. 2. Tosala. Terlapor: nama Fuad Pleret, alamat Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Kerangka kronologis kejadian. Fuad Pleret pada hari Ahad tanggal 23 Maret 2025 jam 20.49 waktu Indonesia bagian tengah melakukan siaran langsung dalam kanal YouTube dengan mengeluarkan ucapan secara verbal dengan menyebut kata monyet dan pengkhianat kepada guru tua, serta menyampaikan argumentasi penolakan atas usulan gelar pahlawan kepada guru tua. Postingan tersebut disebarluaskan sehingga diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk warga Al-Khairat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri. Postingan kanal YouTube tersebut juga menjadi tayangan ditonton oleh Topangadu selaku Ketua Komisariat Wilayah Al-Khairat Sulawesi Tengah atas adanya peristiwa hukum yang menimbulkan situasi kegaduhan dan keonaran tersebut. Secara jelas dan terbuka, Fuad Pleret telah mendegradasi keluhuran dan kemuliaan seorang ulama yang sangat dihormati dan disegani. Bahkan tindakan Fuad Pleret telah mencederai dan menodai harkat, martabat, kehormatan dan kemuliaan seorang ulama yang menjadi teladan dan panutan bagi umat. 4. Peristiwa dan tempat kejadian. A. Waktu kejadian hari Ahad tanggal 22 Maret 2025 jam 20.49 waktu Indonesia bagian tengah. B. Tempat kejadian, postingan kanal YouTube. 5. Perbuatan yang dilakukan. 1. Bahwa Fuad Pleret telah menyampaikan dan menyebarluaskan ujaran kebencian, penghinaan dan fitnah terhadap guru tua melalui postingan kanal YouTube yang diucapkan secara verbal dengan menyebut monyet dan pengkhianat kepada guru tua, bahwa guru tua diberi tanah oleh kolonial Belanda, serta sikap mencurigai kurikulum sekolah Al-Khairat didirikan guru tua. 2. Secara nyata Fuad Pleret menampilkan sikap dan tindakan melalui argumentasi yang disampaikan yang menolak usulan gelar pahlawan terhadap guru tua tanpa didukung dengan adanya bukti-bukti dan fakta-fakta yang telah diuji secara ilmiah yang telah mendapat pengakuan luas. 6. Norma yang dilanggar. 1. Ucapan dan tindakan Fuad Pleret dengan menyebut guru tua dengan kata monyet dan pengkhianat dalam tata hukum adat Ngata Kaili merupakan pelanggaran ketentuan adat Wayambaso dalam kategori salam bivi dan salakana serta hukum pidana. Salam bivi adalah ucapan seseorang yang disampaikan secara sengaja dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh atau tidak wajar sehingga dapat menimbulkan kegusaran, kemarahan, bahkan kegaduhan orang lain karena tersinggung dan terhina kehormatannya, merasa diejek sehingga ada sikap keberatan. Kata-kata yang diucapkan dapat menyinggung harga diri dan bergurau di depan umum melebihi batas kewajaran, mempermalukan dengan memaki,
atau mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan serta menyebarkan berita bohong yang dapat mencerminkan, yang dapat mencemarkan nama baik seseorang. Salakana adalah tindakan jahat netunai, merendahkan derajat seseorang, yang bertentangan dengan nilai hidup masyarakat dan bahkan dapat merusak dan menghancurkan hubungan kesatuan komunitas. Tabe. 2. Berdasarkan fakta tindakan dan ucapan Fuad Pleret, maka yang bersangkutan harus dikifu sebagai sanksi dalam pelanggaran norma untuk salam bivi dan vaya salakana dengan kategori nopana vayambaso salam bivi dan salakana, maka tosala harus membayar denda berupa beberapa ekor kerbau sesuai dengan keputusan sidang majelis adat, meningkat ke sanksi dari perbuatan salakana bahwa tosala harus dipisahkan dari pergaulan masyarakat sehingga tindakannya tidak membuat kegaduhan dalam masyarakat. Jauh lebih berat dari hukuman ini ialah nakaputu tambolo, putus leher, jika tindakan yang bersangkutan telah mengakibatkan pertumpahan darah. Tabe. 7. Alat bukti. Alat bukti video pada kanal YouTube yang diposting hari Ahad tanggal 23 Maret 2025 jam 20.49 WITA berisi hujatan, penghinaan dan fitnah dengan mengucapkan secara verbal yang menyebut kata monyet dan pengkhianat kepada guru tua serta penganiayaan serta penyampaian argumentasi penolakan atas usulan gelar pahlawan bagi guru tua. 8. Tempat dan waktu pengaduan. Pengaduan disampaikan pada hari Jumat tanggal 4 April 2025 oleh Topangadu selaku Ketua Komisariat Wilayah Al-Khairat Sulawesi Tengah kepada Tomaoge, Dewan Adat Patanggota Ngatapalu. Kemudian Nangada, aduan dibahas oleh Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah bersama pengurus besar Al-Khairat serta Komisariat Wilayah Al-Khairat Sulawesi Tengah dengan mengikut sertakan sikap keberatan yang disampaikan oleh seluruh komisariat wilayah pada struktur organisasi Al-Khairat seluruh Indonesia. 9. Majelis yang kami muliakan, keputusan Gifu atas nama kewibawaan dan kemuliaan Ada Tokaili dan demi mengembalikan harkat, martabat, kemuliaan dan wibawa guru tua, memohon majelis adat untuk menghukum saudara Fuad Pleret sebagai tosala untuk A. Membayar gifu denda adat berupa 1. 5 mba bengga pomavas sambei tambolo 5 ekor kerbau besar pengganti leher. 2. 5 gayu gandisi posompu 5 pes kain putih kafan. 3. 5 dula nu ada potande balengga 5 buah dulang adat tempat kepala. 4. 5 mata guma 5 bilah kelewang parang adat. 5. 5 ntonga tubuh vula 5 buah mangkok adat putih. 6. 5 ntonga pingga bula tavakelo 5 buah piring putih motif daun kelor. 7. 10 sasio real doi rapo sudaka deana alima 49 real uang untuk sedekah dikali 5. Jumlahnya adalah 99 kali 5 sama dengan 495 kali 4519 sama dengan
sama dengan 2.236.905. B. Naka putu tambolo, putus leher. C. Nibeka tosala dako ritodea, mengasingkan tosala dari pergaulan masyarakat. Tabe Dewan Majelis Wali Adat Ratande Rapakaoge Pomana Totua Ritana Kaili ada kodi-kodi oge-oge. Nikamu ledo nagana sanggamu, nikambaraka naponu sulapa ampa. Adat meski kecil atau besar, digenggam tidak cukup satu genggam, dihamparkan memenuhi 4 penjuru mata angin. Berdasarkan nangada yang telah disampaikan kami Topangadu memohon kepada Dewan Majelis Adat, memohon kepada Dewan Majelis Wali Adat untuk menjatuhkan putusan tosala, atau apabila Majelis Adat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Tabe Ngata Palu 10 April 2025. Topangadu, Komisariat Wilayah Al-Khairat Sulawesi Tengah, Arifin Sunusi, Ketua. Wallahul musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe. Terima kasih Topangadu. Tabe. Para anggota yang saya hormati, nepe tamu pangane laporan Topangadu. Majelis memintakan tanggapan dari yang hadir. Untuk yang pertama kali saya persilakan Hussein Habibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe nitande ni pakaoge Majelis Adat Patanggota sampai subuku sararaku pura-pura relibum basohi kita nusinggawa mompekiri umpakanasa langkata eohi kita tokaili kita ripalu nandasa pikirita langepe jaritan tona leno ada hi kodi-kodi oge-oge nika kamu lena gana sangga kamu nikam baraka napon suapa ampa ada leno tina leno tuama leno tuaka leno tuei ada lemo malar tambai lemo malar kurati. Keputusan lu ada adalah keputusan final dan luapi pangane to pangada dakuri ko wil al-heran ada du bahasa nuada enggak lu nang ada bahasa Indonesia to pangadu, maka kita rapakana sata bahasa kaili adalah to pangada rilibum basohi di Potangara nuada nuapa di povia to sajalapina to sangatana leni pahana adata
maka kita tokai lirapakan nasata adata luapa ni sampai ke pangada atau pangadu tona nangada dokori komwil ala herat luapa nulira nakana karena hi salam bivi salakana bangu mate dan tonahi panguri totuang gaulu naka putu tambolo aneng gaulu tona ni labu ditipara kerantasi ni avesa karangarona dipantoi si kadang dan hi kepada kita pura-pura nuapi pangane diadukan tu pangada kami nan tarima dan hi mudah-mudahan posisi fatahi adalah pusenggawa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, Parunaria, tabe. Anggap. Sudah diserahkan. Terima kasih Pak anggota yang sudah memberikan saran, tanggapan-tanggapan. Tabe untuk beri kesempatan memutuskan, kami 3 orang majelis meminta waktu. Kita minta waktu saya sourcing 3 menit untuk merumuskan putusan, paling lama 5 menit. Untuk itu di Ibu Potangaran Wadah saya sourcing selama 3 menit. Ya, baik, sampai subuh sarara pendengar Pro 4 dari Palu dimanapun Anda berada. Saat ini untuk prosesi Ibu Potangaran Wadah sedang melakukan rapat internal antara majelis untuk menentukan seperti apa sanksi atau gifu yang akan diberikan kepada terlapor, dalam hal ini adalah Fuad Pleret. Dan dapat kami sampaikan saat ini yang menjadi tamu undangan dan juga dari seluruh panelis, yakni dari masing-masing Dewan Adat Ngata Palu, Sigi, Banawa, dan juga Parigi. Tadi sempat kita dengarkan bersama seperti apa tuntutan yang disampaikan oleh pelapor, dalam hal ini adalah Arifin Sunusi, untuk tindakan penghinaan dan juga ujaran kebencian terhadap guru tua. Arifin Sunusi, sarjana hukum sendiri, selaku Ketua Komisaris Wilayah Al-Khairat Sulawesi Tengah, yang dalam hal ini adalah pengadu atau pelapor untuk tosala atau terlapor Fuad Pleret. Ya, dan saat ini 3 dari Dewan Majelis sedang melakukan perundingan untuk menentukan seperti apa gifu ataupun juga ya untuk seperti apa menentukan gifu ataupun juga sanksi adat yang akan diberikan kepada tosala atau terlapor. Dan saat ini memang Dewan Adat sedang melakukan rapat secara tertutup. Ini berada di dalam Banwaoge, sementara untuk seluruh tamu undangan ataupun juga tanda talusi masih tetap berada di wilayah ataupun di teras dari Banwaoge ini sendiri. Silakan Dwi. Ya, sampai subuh saudaraku, pura-pura ya seperti video yang banyak beredar yang awalnya memang dari kanal YouTube dan sekarang sudah tersebar baik di Facebook, TikTok, Instagram, dan mematik ke
kemarahan khususnya warga Kota Palu dan Sulawesi Tengah bahwa tindakan Fuad Pleret menolak usulan gelar pahlawan terhadap guru tua telah mengabaikan fakta-fakta yang telah diuji secara ilmiah serta mendapat pengakuan luas di masyarakat khususnya dari para ahli pendidikan, sejarah, sastra, dan filsafat. Ya, pendengar Pro 4 RRI Palu sampai subuh saudaraku, pura-pura berdasarkan fakta-fakta yang telah diteliti lebih dari 10 penelitian disertasi sejak tahun 2008 yang mengkaji perjuangan guru tua dalam mengembangkan misi pendidikan sejak zaman kolonial Belanda hingga pendudukan Jepang dari tahun 1930 hingga pasca kemerdekaan, sebagaimana terdapat dalam appendix buku Dunia Baru Islam karya Lotov membuat artikel Bung Karno yang mana diantaranya terdapat uraian pernyataan Bung Karno bahwa pembaruan Islam di Indonesia dipelopori oleh Al-Khairat, sebuah perguruan Islam yang didirikan oleh Idrus bin Salim Al-Jufri atau yang biasa kita kenal dengan sebutan guru tua. 3 penelitian disertasi diantaranya adalah ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Nur Sulaiman, MA, yang berjudul Said Idrus bin Salim Al-Jufri, Guru Tua, Moderasi Pendidikan dan Dakwah di Tanah Kaili 1930 sampai 1969. Iya, Dwi dan juga pendengar, seperti yang kita ketahui tadi bahwasanya untuk sanksi ataupun givu yang diajukan oleh pelapor adalah 5 ekor kerbau besar pengganti leher, kemudian 5 pes kain putih kain kafan, kemudian 5 buah dulang adat tempat kepala, kemudian 5 bilah kelewang atau parang adat, 5 buah mangkok adat putih, 5 buah piring putih motif daun kelor, dan 99 real uang untuk sedekah yang dikalikan 5 dengan jumlah 495 dikalikan 4.519 sehingga jumlahnya 2.236.905. Baik, saat ini untuk Dewan Majelis Adat dari Kota Patanggota Ngata Palu, Bapak Arena Jaya dan Dr. Ardian Salam Al-Situju serta Atman SPT MSI sudah kembali ke ruang Libu Potangara Noada. Kita ikuti kembali pembacaan keputusan. Saya persilakan kepada anggota majelis Saudara Atman untuk membacakan. Tabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi ratan dera pakogera pakambasok. Kami sinina kita anu nari libunu ada panganehi. Baik, rabaca kami putusan nuapa setelah mendengar tadi apa disampaikan oleh pengada atau pelapor, maka kami dakwari majelis mengambil kesimpulan dan makanya kami membaca keputusan itu. Putusan Dewan Majelis Wali Adat Kota Patanggota Palu demi keadilan berdasarkan hukum adat Ngata Kaili. Dewan Majelis pertama, Dewan Majelis Wali Adat Kota Patanggota Palu mengadili perkara telah menjatuhkan putusan dengan perkara Salam Bibi dan Salakana diajukan oleh pengada, yaitu Komisaris Wilayah Al-Khairat Sulawesi Tengah diwakili oleh nama Arifin Sunusi SH, jabatan Ketua Komisaris Wilayah Al-Khairat Sulawesi Tengah, alamat Palu, Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut pengadu atau pelapor. Selanjutnya untuk tosala atau yang dilaporkan, nama Fuad Pleret, alamat Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut tosala atau pelapor. Fakta-fakta perkara Salam Bibi Salakana. Pertama, bahwa Fuad Pleret telah menyampaikan dan menyebarluaskan ujaran kebencian, penghinaan dan fitnah terhadap guru tua melalui postingan kanal YouTube yang diucapkan secara verbal dengan menyebut kata monyet dan pengkhianat pada guru tua, bahwa guru tua diberi tanah oleh kolonial Belanda serta sikap mencurigai kurikulum sekolah Al-Khairat yang didirikan guru tua. Kedua, bahwa Fuad Pleret
menampilkan sikap dan tindakan melalui argumentasi yang disampaikan yang menolak usulan gelar pahlawan guru tua tanpa didukung oleh adanya bukti-bukti dan fakta yang telah diuji secara ilmiah yang telah mendapat pengakuan luas dari masyarakat khususnya para ahli. Alasan 1. Bahwa ucapan dan tindakan Fuad Pleret yang menyebut guru tua dengan kata monyet dan pengkhianat dalam tata hukum adat Ngata Kaili merupakan pelanggaran ketentuan adat Bayambaso dalam kategori salam bibi dan salakana serta hukum pidana pelanggaran adat Bayambaso dalam kategori salam bibi dan salakana berkonsekuensi pada pelanggaran norma berupa netunai atau merendahkan derajat yang bertentangan dengan nilai hidup masyarakat. Baik, tabe kami metabe metande mipakambaso. Kami lanjutkan beberapa putusan majelis. Lanjut. Poin 2, berdasarkan fakta, tindakan, dan ucapan Fuad Pleret, maka yang bersangkutan harus diberi gibu sebagai sanksi yang melanggar norma untuk salam bibi dan salakana dalam bahasa adat. Dengan kategori Bayambaso, salam bibi, salakana, maka Tosala harus membayar denda berupa beberapa ekor kerbau sesuai keputusan majelis sidang peradilan adat, meningkat ke sanksi dan perbuatan salakana bahwa Tosala harus dipisahkan. Bahasa kailinya tadi nibeko, mohon dicatat kembali. Dalam bahasa Kaili itu nibeko itu dipisahkan dari pergaulan masyarakat supaya tidak terpengaruh, terdedikasi lagi masyarakat. Jadi salakana bahwa Tosala harus nibeko atau dipisahkan dari pergaulan masyarakat, sehingga tindakannya tidak membuat kegaduhan dalam masyarakat. Jauh lebih berat dari hukuman ini adalah nakaputu tambolo atau putus leher jika tindakan yang bersangkutan telah mengakibatkan pertumpahan darah. Kedudukan dan kewenangan majelis adat, Dewan Majelis Adat Wali Adat ini melaksanakan Libu Putangaran Ada atau sidang peradilan adat pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 bertempat di Banua Oge Kampung Lere. Dewan Majelis Wali Adat yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara salam bibi salakana mendapat legitimasi dari Tomoge Dewan Adat Kota Patanggota Palu. Selanjutnya akan memimpin pelaksanaan Libu Putangaran Adat dengan pelaksana terdiri dari 1. Arena Jaya Rahmat Parampasi, sarjana hukum, master hukum, dan seterusnya sebagai ketua. Kemudian Dr. Anus Ardia selama 7 anggota, Atman SPT MSI sebagai anggota. Demikian tambahan dari saya. Bismillah. Tabe. Putusan 1. Berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam Libu Putangaran Ada sebagaimana diuraikan oleh Topangadu tentang norma-norma pelanggaran adat yang dilakukan oleh Fuad Pleret, maka Dewan Majelis Wali Adat mengabulkan permohonan pengaduan Topangadu untuk seluruhnya. 2.
menjatuhkan sanksi adat dengan menghukum Tosala Fuad Pleret, Tosalanggivu, Tosalangivu dengan Nopana Salam Bibi dan Salakana sesuai ketentuan adat Ngata Kaili berupa membayar givu denda adat 5 mba bengga pomava sampai tambolo, 5 ekor kerbau besar pengganti leher. 2, 5 gayu gandisi 5 gayu gandisi posompu, 5 pies kain putih, kain kafan ya. Tatalu alima dula nu ada potande balengga dula tandu pompo. Jadi dula tandu pompo ini masalahnya kita. 4, alima mata guma 5 bilah kelewang parang adat sambale, aliman tonga tubuh bula 5 buah mangkok adat putih, aono 5 tonga pingga bula tavakelo, papitu 10 sasio real doi raposudaka diana alima 99 real raposudaka 496 2.306.905. B Nakaputu Tambolo. C Nibeko Tosala Dakur Intodea mengasingkan Tosala dari pergaulan masyarakat. Tabe anime timba pakasi timba, animo suka pakasunjuka. Kalau menimbang seimbangkan, kalau menakar setarakan. Berdasarkan pengakuan negara Republik Indonesia atas hukum adat sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2, Majelis Wali Adat memohon kepada Presiden Prabowo Subianto selaku pemimpin bangsa yang berkebudayaan agar melindungi dan memperkuat penerapan keputusan adat ini. Demikian Libu Potongara ini dilaksanakan. Palu 10 April 2025. Dewan Majelis Wali Adat Kota Patanggota Ngata Palu, Arena Jaya Rahmat Parampasi, Ketua Ardiansah Lamasi 7, anggota Atman SPT MSI anggota. Tabe dengan selesainya bacaan putusan tadi, rangkaian sidang Majelis Adat Ngata Palu untuk menyelesaikan perkara keputusan ini akan disampaikan kepada Tosala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Potongara nu ada
pada hari ini Kamis 10 April 2025 saya nyatakan selesai dan ditutup. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Al-Zikra Nafi'ah, aktivitas sebelum fasilitas. Al-Zikra, aktivitas